Timbul pertanyaan, mengapa hanya karena tidak dikirimkannya sebuah somasi saja bisa menyebabkan leasing diperkarakan? Ngoceh, ngobrol dan cerita tentang hukum di channel Advokat Agung Berbagi. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Lalai somasi, leasing bisa diperkarakan. Perusahaan pembiayaan atau yang biasa kita sebut leasing dalam menjalankan bisnisnya saat ini dituntut harus berhati-hati. Namun terkadang, walau telah berhati-hati, terkadang ada saja hal-hal penting yang terlewati sehingga memberi celah dan peluang bagi debitur untuk menuntut secara hukum baik perdata maupun pidana. Salah satu kelalaian yang terkadang dilakukan leasing adalah tidak mengirimkan somasi kepada debitur yang telat dalam membayar angsuran. Ketika somasi tidak terkirimkan dan kemudian leasing menarik atau mengeksekusi sebuah kendaraan, maka disitulah muncul ruang bagi debitur untuk memperkarakan leasing dengan melakukan gugatan ke pengadilan. Timbul pertanyaan, mengapa hanya karena tidak dikirimkannya sebuah somasi saja bisa menyebabkan leasing diperkarakan? Saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu somasi. Somasi adalah teguran dari orang yang berpiutang atau kreditur kepada si berutang atau debitur agar dapat memenuhi prestasi atau kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dasar hukum somasi dapat kita temukan dalam pasal 1238 KUH Perdata, di mana bunyi pasal tersebut adalah debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu apabila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap dengan lewat waktu yang ditentukan. Jadi, berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata, debitur baru dianggap lalai ketika debitur telah memberikan somasi kepada debitur yang telah tidak membayar hutangnya lewat dari tanggal jatuh tempo. Artinya, jika belum disomasi, debitur belum dianggap lalai dalam membayar hutang. Gampangannya begini, ketika tagihan debitur telah jatuh tempo dan belum membayar angsurannya, selama leasing belum menegur debitur atau memberikan somasi kepada debitur, maka debitur belum bisa dikatakan ingkar janji atau wan prestasi. Pada kondisi seperti ini, saya mewanti-wanti leasing jangan sekali-kali menarik atau mengeksekusi kendaraan dari tangan debitur, karena debitur belum melakukan ingkar janji atau wan prestasi. Jika saja leasing tetap menarik atau mengeksekusi kendaraan dari tangan debitur, maka leasing bisa digugat oleh debitur. Bisa saya sebutkan di sini ya, rumus hukum untuk menarik atau mengeksekusi adalah rumus yang pertama, menunggak hutang kurang somasi sama dengan ingkar janji atau wan prestasi. Boleh tarik atau eksekusi kendaraan. Rumus yang kedua, menunggak hutang kurang somasi sama dengan belum ingkar janji atau wan prestasi. Tidak boleh tarik atau tidak boleh eksekusi kendaraan. Jika leasing diketahui memakai rumus kedua, maka debitur bisa memperkarakan leasing dengan menggugatnya ke pengadilan. Pesan saya kepada leasing, jangan pernah menyepelekan kegunaan dari somasi. Somasi bukan hanya suatu perbuatan, namun juga sebuah bukti yang kuat di hadapan hukum. Oleh karena itu, bukti somasi harus diarsip serapih dan seaman mungkin, karena suatu ketika ia akan dibutuhkan ketika terjadi masalah dengan debitur. Demikian pembahasan saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita. Terima kasih dan